عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, bilkhusus kepada para guru kita yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya yang luar biasa. Guru kita bersama Habib Ahmad bin Said Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, juga saudara beliau Habib Taha bin Said Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rifai, begitu juga Ustaz Haji Farid Ma'ruf, Ustaz Mar Hasan, Ustaz Syahid, begitu juga kepada aparatur negara dari Ketua RW Bapak Bayi Mahdi, begitu juga Ketua RT Bapak Fahrul Rozi, dan tak lupa salam penghormatan kepada Sahibul Haul, yaitu keluarga daripada Sahibul Haul, yaitu suami daripada almarhumah, yaitu Bapak Junaidi, begitu juga putra-putra beliau, itu Muhammad Iqbal, begitu juga Bakhtiar, yang kita doakan mudah-mudahan keluarga besar daripada yang menjadi sebab wasilah berkumpulnya kita pada perayaan Natal untuk almarhumah daripada Ibu Khadijah binti Haji Ali, begitu juga Ibu Junah binti Amir. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar daripada keluarga Sahibul Haul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh rangkaian acara dan seluruh amalan ibadah yang pada hari ini sama kita hadiri, mudah-mudahan ini menjadi tuhfah, menjadi hadiah, menjadi kiriman yang menyenangkan hati daripada almarhumah yang telah mendahului kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, diangkat derajatnya, dan ditempatkan di sisi yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah sama kita mendengar bagaimana uraian demi uraian, maklumat demi maklumat yang luar biasa, yang mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya birrul walidain, begitu pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita dalam keadaan hayyan, baik dalam keadaan hidup maupun setelah wafat. Dengan hadirnya kita dalam perayaan Haul yang diadakan oleh keluarga Sahibul Haul, ini mengingatkan kita untuk betul-betul bagaimana menyiapkan diri kita untuk memperbaiki diri kita setelah kita melewati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang menjadi madrasah, bulan yang menjadi sekolah untuk kita untuk mampu mengarungi 11 bulan yang ada di depan bulan suci Ramadan.
agar kita menjadi rabbaniyan wa la takunu ramadhaniya. Untuk kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengisi bulan-bulan setelah bulan Ramadan untuk rangkaian ibadah. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ahabbul a'mal indallah, salah satu daripada amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah birrul walidain, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua kita sudah wafat ataupun terlebih masih hidup, maka berbuat baik birrul walidain kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu amalan yang paling Allah cinta. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, al-walid, orang tua itu awsatu babil jannah, menjadi perantara pintu surga. Siapa yang mau masuk, maka masuklah lewat pintu orang tua. Siapa yang tidak berkenan masuk surga, tinggalkan orang tuamu. Artinya apa? Kalau betul-betul kita ingin mendapatkan jaminan surga, pintu surga ada di dalam orang tua kita, sudah. Baik mereka sudah wafat ataupun masih hidup, maka mereka adalah pintu surga kita. Omong kosong, ibadah kita bagus. Omong kosong, kita menjadi orang yang terpandang di tengah masyarakat, tapi kita tidak memiliki akhlak yang baik, adab yang mulia kepada kedua orang tua kita, maka Allah haramkan surga bagi kita, saudara. Bagaimana Allah mengatakan ridha ridhal walidain, ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Allah tidak akan pernah ridho kepada kita kalau orang tua kita tidak ridho. Makanya kita bersyukur. Keluarga besar Sahibul Hudya, beliau berharap dengan perayaan ini menjadi tuhfah, menjadi hadiah kepada Sahibul Hud, tetapi ini menjadi wasilah untuk kita betul-betul mengingat diri kita, untuk betul-betul memperbaiki diri kita, memperbaiki silah kita, hubungan kita kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Karena birrul walidain tidak terbatas dengan dimensi dunia maupun akhirat, saudara. Baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat, kewajiban kita untuk birrul walidain itu tidak pernah sirna, tidak pernah berhenti. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau masuk surga? Mau masuk surga? Siap birrul walidain? Siap berbakti kepada kedua orang tua? Takbir! Bakti kepada kedua orang tua menjadi salah satu ibadah yang menjadi penting bagi kehidupan kita, saudara. Dan ibadah merupakan nilai konsensus yang tidak bisa tawar-menawar lagi, saudara. Dan ini yang ingin saya tekankan pada hari ini, saudara, bahwasanya kita menemui fenomena yang menarik di tengah-tengah masyarakat. Saat ini jumlah masyarakat muslim dunia luar biasa besar. Bahkan kalau disensus seluruh dunia, maka populasi muslim dunia itu menghimpun sampai 32% jumlah dunia, saudara. Dan kalau bicara negara muslim, Indonesia menjadi negara kedua muslim terbesar, yang semula negara muslim pertama. Saat ini Pakistan menjadi negara muslim terbesar di dunia, saudara. Jumlah muslim besar, jumlah kaum muslimin banyak, terbukti dari data yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Dalam tahun 2023 saja, total dari peribadatan haji dan umrah selama 1 tahun ada 13 juta mu'tamirin maupun hujjaj yang mereka berhaji, mereka mendatangi Haramain Syarifain untuk beribadah umrah maupun haji akumulatif selama 1 tahun, saudara. Ibadah banyak dikerjakan oleh umat Islam di mana-mana tempat. Kita melihat terutama saat bulan Ramadan kemarin, bagaimana masjid dipenuhi saat bulan suci Ramadan. Sholat tarawih di mana-mana, saat sholat Idul Fitri, ibadah begitu banyak, saudara. Tapi pertanyaannya, ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam, ibadah yang menjadi rutinitas umat Islam, ibadah tersebut, ya, itu merupakan satu kewajiban. Tapi jangan lupa, ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam, ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam seluruh dunia, itu memiliki dua dimensi yang berbeda, saudara. Ada al-ibadah, ada al-ubudiyah. Kenapa dua hal ini perlu dibedakan, saudara? Saya teringat bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan datang satu masa di mana umat Islam dunia akan berada dalam satu kondisi
seperti hidangan makan yang ada di meja hidangan makan. Yang pada saat itu para sahabat ketika mendengar informasi tersebut, sahabat bertanya, "Am khillatin yawma idin ya Rasulullah?" Apakah pada saat itu kita sedikit? Apakah jumlah umat Islam saat itu sedikit? Sampai-sampai keadaan umat Islam itu seperti hidangan yang tidak punya lagi haibah, yang tidak lagi ada rasa takut bagi musuh-musuhnya, sehingga membuat umat Islam dengan mudahnya diibaratkan seperti hidangan yang siap disantap kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Apa jawab Nabi, saudara? Nabi mengatakan, "La, bal antum yawma idzin katsir." Tidak, umat Islam tidak sedikit. Umat Islam jumlahnya banyak. Umat Islam jumlahnya besar. Akan tetapi saat itu Nabi ibaratkan umat Islam kalbutha, keadaannya seperti buih di tengah lautan, saudara. Ketika umat Islam diibaratkan seperti buih, Nabi melanjutkan, kenapa umat Islam seperti buih? Nabi mengatakan Allah cabut rasa takut di hati musuh-musuhnya, dan Allah letakkan dalam hati umat Islam, yaitu takut kematian dan cinta terhadap dunia. Saudara, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menggarisbawahi permisalan yang Nabi sebut kalbutha. Saya tidak akan membahas tentang al-wahan, karahiyatul maut, takut dengan kematian, dan hubbud dunia. Ini sudah banyak dibahas oleh para muballigh kita, sudah. Tapi saya ingin membahas ulasan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari Syria, seorang syahidul mimbar yang wafat ketika membahas tafsir di Masjid Umawi yang dibunuh oleh penguasa yang zalim, saudara. Beliau membahas kenapa Nabi mengibaratkan kalbutha seperti buih. Mereka banyak, umat Islam besar, mereka melaksanakan ibadah, sholat di mana-mana penuh, haji, umrah, rangkaian ibadah begitu besar. Akan tetapi mereka hanya syakliyat, hanya bentuk seperti kutha, seperti buih. Buih itu begitu banyak, saudara, tapi buih tidak punya prinsip. Buih kemana arah alur, dia berjalan ke kanan, dia ke kanan. Aluran air jalan ke kiri, dia ke kiri, saudara. Di sini saya mau menggarisbawahi, saudara, beda antara al-ibadah wal-ubudiyah. Umat Islam saat ini fokus dengan ibadah. Al-ibadah suniyah, ibadah seremonial, tapi kosong dengan ubudiyah. Ibadah dia kerjakan, salat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, zikir dia kerjakan, akan tetapi ibadah dia kosong. Ibadah yang dia kerjakan kosong dari ubudiyah. Apa itu ubudiyah, saudara? Tadallul amam Allah, merendahkan diri kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, ta'alluq kepada Allah. Makanya saya Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, coba lihat, saudara, dalam salah satu peristiwa besar dalam peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah enggak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulih. Allah enggak mengatakan subhanalladzi bi nabiyyi. Tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa, saudara? Karena al-ubudiyah asma min maqamin nubuwwah wal risalah. Maqam penghambaan, maqam al-ubudiyah merupakan maqam tertinggi, karena penghambaan total itulah yang menyebabkan Nabi diangkat sebagai Sayyidul Anbiya, diangkat sebagai Sayyidul Mursalin. Penghambaan yang total terimplementasi dengan akhlak yang mulia, dengan penghambaan total, makanya Allah angkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Gak sampai di situ, saudara. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti kemudian mengabadikan proses kemenangan agung. Salah satu kemenangan yang sensasional di atas muka bumi ini, Fathu Makkah, kemenangan umat Islam, kemenangan yang besar ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya masuk kota Makkah. Itu merupakan satu kemenangan fenomenal yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, saudara. Apa yang terjadi? Dibandingkan keadaan kemenangan yang diterima oleh Nabi, sikap Nabi saat mendapatkan kemenangan tersebut dengan sikap para raja-raja, saudara. Dalam hadis sahih diriwayatkan,
Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi membaca surat Al-Fatih. Nabi menundukkan tubuhnya. Bahkan diriwayatkan kepala Nabi lebih rendah dari pundaknya onta, saudara. Lebih rendah daripada kendaraan yang Nabi naiki. Padahal Nabi memasuki kota Makkah yang di sana para kufar Quraisy, para pembesar Quraisy yang dulu hina Nabi, yang dulu caci maki Nabi, yang dulu merendahkan Nabi, yang dulu mengusir Nabi. Saat itu mereka sudah ketakutan. Mereka lari undang-undang masuk rumah-rumah masing-masing, saudara. Andai kata Nabi ingin mempermalukan mereka, andai kata Nabi ingin menghinakan mereka, Nabi mampu dan Nabi bisa. Tapi apa sikap yang Nabi pilih, saudara? Nabi tunjukkan penghambaannya. Nabi bersyukur dengan kemenangannya dengan cara Nabi membaca surat Al-Fatih. Maka dalam riwayat dia taranam, Nabi membaca surat tersebut dengan lidah bergetar, menunjukkan tasyakurnya Nabi dalam penghambaan kepada Allah. Karena sebab penghambaan tersebut, karena ta'alluqnya umat Islam saat itu kepada Allah, sehingga Allah berikan kemenangannya, saudara. Apa yang saya tekankan dari ini, saudara? Ketika kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, menghiasi ibadah kita, sholat kita, puasa kita dengan betul-betul menghamba kepada Allah, itu akan terimplementasi, saudara, di dalam kehidupan kita. Orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah pasti akhlaknya dia kepada orang tua bakal baik, akhlaknya dia kepada guru pasti baik, akhlaknya dia kepada tetangga pasti baik, kepada kakak adiknya pasti baik. Karena penghambaan diri kepada Allah, dia nggak merasa diri sombong, nggak merasa diri pintar. Anak-anak yang betul-betul merasakan dirinya, dia tidak akan sampai kepada posisi dia saat ini tanpa perjuangan kedua orang tuanya, saudara. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, saudara? Saat ini kita sering melihat, saudara, majlis maulid macam ini di Jakarta berapa banyak satu malam, saudara? Pondok pesantren berapa banyak? Majlis taklim berapa banyak? Umat Islam di Indonesia berapa besar? Tapi bagaimana besarnya umat Islam? Kan besar, persis seperti omongan Nabi, saudara. Bagaimana saat ini umat Islam jumlahnya besar, mayoritas di seluruh dunia, tetapi tidak punya kekuatan, tidak mampu untuk mengangkat nilai-nilai kebesaran Allah. Agama diam diam, tidak mampu untuk menegakkan hukum Allah. Padahal kita mayoritas, nah kita besar, ibadah kita di mana-mana, umroh banyak, haji banyak. Di mana posisi umat Islam, saudara? Contoh yang paling besar saat ini, saudara, kita di Palestina, saudara. Berapa banyak umat Islam dunia? Negara Arab yang kaya, punya tentara, punya keuangan, tidak mampu berbuat, saudara, dan usaha seperti Kuwait, tidak memiliki kekuatan, saudara. Saya tidak ingin berbicara panjang, saudara. Saya ingin mengambil momentum ini kemari. Perbaiki kualitas ibadah kita, saudara. Kita kadang cuma fokus soal kuantiti, soal banyaknya, tapi kadang kita suka lupa dengan kualitas ibadah kita. Berapa banyak kita sholat cuma mengugurin kewajiban, saudara? Sholat kita sholat, sujud, ruku, tapi otak kita di toko, otak kita di pasar, otak kita dengan urusan dunia kita, bahkan sampai kita ziarah ke Nadhamil Aulia yang kita minta dunia, dan dunia. Karena kita lupa, saudara. Kita berumuran dosa, mulut kita banyak dosa, hati kita berumuran dengan penyakit hati. Kita lupa untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki daripada ukhrawiyat kita. Makanya saya saat Ramadan Al-Buti, bagaimana kita tahqiqul ubudiyah, bagaimana mengimplementasikan ubudiyah, saudara? Tidak lain tidak bukan al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi jangan kecilkan dan kerdilkan zikir kepada Allah cuman taraddudul lisan, cuman sekedar membaca zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah dengan lisan, nggak cukup. Tapi zikir tersebut betul-betul mengaitkan hatinya dengan apa yang dibaca untuk menunjukkan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas kenapa Imamul Kabir Khutbul Ghuz, Khutbul Anfas, Al-Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang artinya kita baca, saudara.
Beliau tidaklah diriwayatkan meninggalkan karya kecuali yang dinisbahkan kepada namanya, yaitu Azizul Manal, yaitu Ratibul Atas, dengan zikrul tauhidnya, saudara. Nggak ada. Beliau nggak mencetak buku. Beliau tidak membuat buku yang berjilid-jilid. Beliau hanya meninggalkan Ratibul Atas. Pertanyaannya kenapa, saudara? Apakah seorang Habib Umar bin Abdurrahman nggak mampu? Enggak. Beliau bukan lagi sekedar mimpi. Yaumian yalqa Rasulullah SAW. Tiap hari ketemu Nabi, saudara. Bahkan ketika Imam Syadzili pernah mengatakan, kalau 40 hari aku nggak bertemu Nabi, lebih adu hayat, aku nggak menganggap diriku hidup. 40 hari. Lebar bin Abdurrahman Atas bukan lagi 40 hari. Andai kata sesaat pun aku tidak bertemu dengan Nabi, aku tidak menganggap diriku sebagai orang yang hidup atau seorang muslim. Ini seorang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas dengan kapasitasnya, dengan kedekatannya, dengan kemampuan keilmuannya, meninggalkan zikir wirid rutin. Kalau wirid itu cuma sekedar taraddudul lisan, cuma sekedar penyebutan lisan, saya gak yakin Habib Umar hanya mengandalkan itu sebagai modal dia yang dititipkan kepada keturunannya maupun kepada pecintanya, saudara. Tapi di balik wirid tersebut bukan hanya sekedar lisan yang berucap, tetapi bagaimana wirid tersebut menjadi perantara dia untuk yuhaqiqul ubudiyah, merepresentasikan, menegaskan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menarik dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktunya. Makanya kenapa yusamma ratibul ratibah? Kenapa ratib itu disebut ratib? Karena lidawamiha limuwadhabatiha. Karena rutinitas yang selalu dia lakukan itu yang menegaskan untuk kenapa wirid tersebut selalu dan selalu untuk dibaca. Kenapa? Untuk menghidupkan, menghadirkan Allah, penghambaan kita, merasa lemahnya kita, merasa tidak mampunya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita ini punya tubuh. Dalam tubuh kita ada organ-organ yang bisa diperintah oleh otak untuk bergerak. Tangan, kaki, jari, jemari, itu ada saraf yang bisa diperintah oleh otak untuk bergerak, saudara. Tapi berapa banyak organ-organ yang diperintah oleh otak, dia bergerak dengan sendirinya, saudara. Jantung, tanpa ada perintah dengan otak Anda, jantung akan memompa darah ke seluruh organ tubuh, saudara. Darah akan mengantarkan intisari makanan yang diambil daripada makanan yang dimakan untuk didistribusikan ke seluruh organ-organ tubuh, saudara. Paru-paru, seluruh organ-organ tubuh itu tanpa diperintah otak, dia bekerja 24 jam. Itu tidak lain tidak bukan, itu merupakan keagungan kebesaran Allah dalam tubuh kita, saudara. Artinya apa? Kok bisa kita masih sombong dengan aturan Allah? Kok kita merasa acuh tak acuh dengan hukum Allah? Kita sering lupa dan luput kepada Allah terhadap segala ibadah kita, saudara. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, saudara, al-yawm wasyahr wassanah maqadir lil ajal. Allah ciptakan hari, Allah ciptakan pekan, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan tahun. Itu tidak lain tidak bukan adalah menjadi batasan, ukuran untuk mengingatkan kita semakin banyak hari yang kita lalui, semakin banyak pekan bulan yang kita jalani, semakin banyak tahun yang telah kita lewati, semakin dekat ajal menjemput, saudara. Makanya saya gak setuju dengan istilah ulang tahun. Yang pas bukan ulang tahun, hilang tahun. Kalau ulang tahun cuma ulang tahunnya, padahal ulang tahunnya gak berulang, saudara. Ya, bulan tahunnya berulang, tetapi kehidupan yang kita lewati gak berulang. Justru umur kita yang hilang. Artinya apa? Kesempatan kita untuk memupuk modal, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah sebagai modal kita untuk menjemput kehidupan abadi kita di yaumul qiyamah kelak, semakin berkurang dan hilang. Makanya tepat Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan maqadirul ajal, dia adalah menjadi ukuran untuk mengingatkan kita untuk menuju ajal, saudara. Tapi saking baiknya Allah berikan di bulan-bulan tersebut bulan-bulan yang menstimulus kita untuk ingat lagi sama Allah. Dikasih bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan amal, saudara, yang tidak lain tidak bukan tujuannya apa?
agar setelah bulan Ramadan ini 11 bulan kita nih udah panas mesin kita, agar 11 bulan setelahnya kita betul-betul menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya Imam Syibli pernah ditanya, kaifa qaumun, bagaimana sekelompok kaum yata'abbadun wa yajtahiduna fi Ramadan, mereka bersungguh-sungguh beribadah, mereka betul-betul fokus beribadah, tapi cuma di bulan Ramadan. Apa jawab Imam Syibli, saudara? Beliau mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum yang kenal Allah, sebenar-benarnya mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum. Saudara, di bulan Ramadan kita banyak baca Quran, ya enggak? Di bulan Syawal menuju bulan Dzulqa'dah ini, saudara, kita di bulan Ramadan nyempet-nyempetin sholat duha, nyempet-nyempetin sholat tahajud karena pas berbarengan dengan sahur, saudara. Rawatibnya kita jaga, sholat berjamaahnya dijaga, jaga di 11 bulannya, saudara. Jangan sampai kita menjadi Ramadhanian, menjadi penyembah bulan Ramadan. Kun Rabbanian, jadilah penyembah Allah yang kekal. Ramadan disaksirna, ya Ramadan bakal kembali. Cuman pertanyaannya, apakah saat Ramadan kembali kita ada, saudara? Karena tujuan adanya daripada bulan dengan segala fadailnya adalah untuk muhaqqiqul ubudiyah, mengimplementasikan dan mengukuhkan bagaimana sikap kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Haul, ya, ini menjadi salah satu bentuk birrul walidain dari Sahibul Haul. Tapi di sisi lain mengingatkan, hari ini kita menghadiri Haul daripada Sahibul Haul. Besok kematian akan menjemput kita, saudara. Makanya ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apakah ada beda ibadah Nabi antara bulan-bulan tertentu? Sayyidah Aisyah mengatakan, enggak, ibadah Nabi dimah, selalu abadi. Kenapa? Karena Nabi mengimplementasikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian yang yakin kedatangannya, saudara. Dibalik dengan hadirnya kita dalam perayaan Haul seperti ini untuk menjadi stimulus bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan peningkatan bukan hanya dalam tataran kuantitas, tapi meningkatkan kualitasnya. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita? Jangan pernah jauh dari majelis taklim, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari para habaib, jangan pernah jauh dari para kiai, karena jauhnya umat dari para ulamanya akan menurunkan kualitas keilmuan. Turunnya kualitas keilmuan akan menurunkan kualitas ibadah. Turunnya kualitas ibadah akan melemahkan kekuatan umat. Lemahnya kekuatan umat akan menyebabkan munculnya bala. Dan kalau sudah bala turun, al-bala ta'um, bala itu bersifat general, gak akan membedakan mainnya saleh wa taleh. Artinya apa? Yuk mari, ini sekarang majlis-majlis sudah mulai buka lagi, saudara. Majlis-majlis taklim, kiai-kiai habaib sudah mulai membuka majlis-majlis mereka. Hadiri majlis-majlisnya, saudara. Jangan sampai kita bersungsang-sunggal, talak jadi kaki, kaki jadi kepala buat nyari uang untuk memberikan makanan jasmani kita, tapi kita lupa untuk memberikan kita ruh, makanan untuk ruh kita, saudara. Dan jangan lupa, jangan kita jauh dari ulama, itu akan melemahkan daripada perjuangan umat. Kalau umat sudah lemah, maka hati-hati, saudara. Maka yang akan muncul pejabat-pejabat pengkhianat, pejabat-pejabat bangsat yang akan melahirkan undang-undang, melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru akan menjadi sumber malapetaka bagi bangsa dan negara. Na'udzubillah min. Saya bertanya semua hadir di sini, siap ikut ulama, siap dekati ulama, siap ngaji dengan ulama, siap jaga persatuan. Takbir. Hanya saudara sebagai penonton, mungkin di antara kita sering bertanya, Habib, bagaimana keadaan saat ini, saudara, dengan perpolitikan pasca pemilu saat ini? Bagaimana sikap ulama, bagaimana sikap umat seharusnya? Maka jawabannya, saudara, dari dulu sampai hari ini ila yaumil qiyamah, sikap umat, sikap ulama tidak akan pernah berubah. Siapapun presidennya, siapapun anggota DPR-nya, siapapun anggota DPRD-nya, siapapun para pejabatnya, ulama dengan umat tetap berkewajiban untuk dakwah, hizbah, amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau umat dan ulama melihat kemungkaran, biarkan atau dilawan? Biarkan atau lawan? Itu kewajiban, saudara. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun presidennya, apapun bentuk rezimnya, umat dan ulama tetap wajib untuk
nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, maka wajib untuk kita dukung. Betul? Betul? Tapi siapapun presidennya, kalau dia buat kebijakan, buat peraturan, melanggar hukum Allah, melanggar Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka wajib bagi kita untuk melakukan perlawanan. Betul? Siap tegakkan hukum Allah, siap bela Allah, siap bela Nabi. Takbir. Artinya sikap kita jelas, saudara. Dari dulu sampai hari ini, ila yaumil qiyamah, sikap kita tetap jelas. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar insyaallah. Artinya apa, saudara? Ini yang perlu kita tekankan saat ini, siapapun rezimnya, saudara. Makanya tidak tepat kalau mengatakan ulama itu harus beroposisi. Enggak. Dalam sistem demokrasi ada istilah oposisi. Apa oposisi, saudara? Yaitu bagian di dalam sistem demokrasi yang berhadap-hadapan dengan pemerintah. Sikap oposisi harus selalu berlawanan dengan pemerintah. Mau pemerintah punya sikap baik atau buruk, maka oposisi akan selalu bermusuhan dengan pemerintah. Ulama nggak begitu, saudara. Tidak tepat kalau mengatakan ulama harus oposisi. Tidak. Ulama mewakili adalah perwakilan warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi. Apa yang dilakukan oleh para nabi, itu yang menjadi khutbahnya para alim ulama. Para nabi tidak pernah menjadi oposisi terhadap para penguasanya, saudara. Tapi ulama akan selalu berdiri tegak untuk menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu adalah tugas daripada para alimil ulama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kesempatannya umat Islam yang hadir di sini siap berjuang dengan ulama, siap bersatu. Takbir. Artinya apa, saudara? Kewajiban kita untuk menjaga negeri ini menjadi satu keniscayaan di atas kita punya pundak, saudara. Artinya dengan telah selesainya pesta demokrasi yang saat ini dengan berbagai macam catatannya, itu tidak mengendurkan semangat kita, tidak menggugurkan kewajiban kita. Setiap kiai, setiap habaib, setiap majelis taklim, siapapun kita punya kewajiban untuk jaga kita punya negeri ini, saudara. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi Indonesia. Allah berikan taufik hidayah kepada para pejabatnya. Allah berikan taufik hidayah kepada para ulamanya. Dan mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salihim li biladihim wa ila hadratin nabi sirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir, saya hanya ingin mengingatkan kembali saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini sudah memasuki pertempuran, sudah hari ke-200 sekian, saudara. Mereka masih dalam serangan demi serangan. Dan saya selalu mengingatkan di berbagai tempat, Indonesia punya semangat luar biasa dalam perjuangan, punya semangat kecintaan kepada Palestina yang luar biasa. Namun penyakitnya short memory, memorinya pendek. Euforia di sebulan pertama, 2 bulan pertama. Tapi ketika kemudian sudah masuk bulan ketiga sampai sekarang bulan ke-8 ini, saudara, saat ini perhatian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina berkurang, sangat-sangat berkurang. PBB mengatakan mengembalikan Palestina untuk normal butuh 80 tahun pembangunan, saudara. Saat ini hampir 90% bangunan habis luluh lantak dihancurkan oleh Zionis Israel. Dan sampai detik ini Palestina terbelah 2, saudara, menjadi utara dan selatan. Saat ini pengungsi semua numpuk di selatan, di Babur Rafah, di perbatasan antara Palestina menuju Mesir, saudara. Dan saat ini Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, telah mengultimatum akan memborbardir perbatasan Babur Rafah yang menjadi pusat daripada massa yang ada di Palestina saat ini. Tapi saat ini desakan dunia internasional semakin menguat dan diskusi untuk terjadinya gencatan senjata masih terus berlangsung karena tawaran daripada Hamas yang merupakan mercusuar daripada gerakan 7 Oktober perlawanan histori yang terjadi di atas muka bumi ini. Saat
ini tidak pernah berubah tawarannya, saudara. Karena saat ini tawanan perang yang ditangkap oleh tentara Hamas Izzuddin Al-Qassam jumlahnya masih cukup banyak, dan sampai hari ini tekanan demonstrasi besar-besaran di Israel masih terus berlanjut, saudara. Dan saat ini kerugian Israel luar biasa besar, terutama serangan Iran ke barat dengan serangan daripada rudal-rudal mereka yang betul sebagian besar mampu ditahan, tetapi tidak sedikit daripada rudal-rudal menyasar daripada poin-poin strategis militer yang ada di Israel saat ini, saudara. Yaman masih terus menjaga perbatasannya, dan ini merupakan salah satu sejarah yang tidak pernah mungkin terulang lagi, saudara. Yang saya ingin tekankan apa? Ya, kita belum bisa datang ke sana untuk angkat senjata, saudara. Kita belum bisa untuk berdiri seperti para pemuda-pemuda Palestina yang mereka bisa berada di terowongan-terowongan bawah tanah, di mana natif daripada Palestina, daripada Izzuddin Al-Qassam, Abu Ubaidah mengatakan kami punya tentara-tentara yang mereka berdiam di titik mereka, ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 4 bulan untuk menjalankan strategi perang mereka. Dan mereka betul-betul membuat strategi yang begitu apik, saudara. Karena kita kalau bicara perang militer, Palestina saat ini menang, saudara. Kalau kita bicara menyampingkan korban sipil, saat ini peperangan yang telah digelarakan oleh para mujahidin di Palestina, Palestina menang. Tentara-tentara Israel kabur kocar-kacir. Saat ini yang ada hanya tentara-tentara bayaran dari Amerika, dari Prancis, tentara-tentara Israel. Mereka setiap hari pakai popok karena takut kencing berduel dengan melawan tentara-tentara Izzuddin Al-Qassam, saudara. Kalau bicara militer, mereka kalah, saudara. Makanya mereka bisa lakukan menembakkan daripada bom-bom mereka ke rumah-rumah untuk mengorbankan daripada warga sipil. Tapi subhanallah, warga Palestina memang warga pilihan Allah. Perempuan-perempuan mereka perempuan pilihan Allah. Anak-anak kecil mereka anak-anak kecil pilihan Allah, yang mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Rumah-rumah mereka baru diserang bom, keluar dari dengan tubuh penuh dengan debu, mereka mengatakan lanjutkan perlawanan. Tidak ada kata lain selain muqaramah, lanjutkan perlawanan. Mereka tidak pernah menyalahkan penyerangan 7 Oktober Tufanul Aqsa, enggak. Karena mereka tahu nyawa mereka diciptakan Allah adalah untuk fida dan Aqsa, untuk menjadi tebusan Al-Aqsa. Mereka telah menjadi wakil-wakil kita, saudara. Karena kalau Al-Aqsa berhasil direbus, jangan salahkan bentar lagi Masjidil Haram bakal mereka ambil, saudara. Kalau sudah Masjidil Haram mereka ambil, mereka akan kuasai negara Arab, mereka akan kuasai negara Islam. Makanya pertaruhan daripada Islam ada di Al-Quds, saudara. Pertaruhan Islam ada di Masjid Al-Aqsa. Artinya apa? Semua tanggung jawab ada di pangkat kita, saudara. Minimal kita belum bisa nyumbang tenaga, nggak bisa nyumbang harta, sumbang doa, saudara. Boikot daripada produk-produknya, sebulan 2 bulan pertama cakep. Kita lihat tempat-tempat daripada gerai-gerai yang punya afiliasi ke negara Israel sepi, saudara. Tapi coba lihat saat ini, saudara, apalagi di Lebaran, itu orang yang berkerudung banyak datang ke McDonald, KFC, saudara. Kita nggak mampu untuk bisa boikot, kita nggak bisa bantu. La doa, wala boikot. Jangan anggap remeh soal boikot, jangan, saudara. Makanya saya rilis salah satu anggota DPRD dari salah satu partai yang katanya afiliatis Islam, dengan bangganya di depan Ka'bah dia ambil syuting video, saudara. Kemudian dia tunjukkan Starbucks yang merupakan produk yang berafiliasi, yang mendukung LGBT, yang mendukung Israel, tanpa malu dia foto, dia video di hadapan Ka'bah, saudara. Di mana wajahnya? Di mana perasaannya? Dia lupa dengan anak-anak Palestina yang mati terbunuh, perempuan yang diperkosa. Dia akan dihisab di hadapan Allah, saudara. Anda hidup enak di rumah, Anda hidup bercengkrama dengan anak istri Anda, saudara-saudara kita dalam keadaan susah, saudara. Jangan, hati-hati. Semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa kirim tenaga, kita nggak bisa berjihad bersama, maka bantu dengan doa, saudara. Jadikan qunut nazilahmu, jadikan zikirmu, ratibmu, kirimkan selain kepada orang-orang tuamu, kirimkan kepada warga Palestina yang sampai hari ini mereka masih berjuang, saudara. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita mudah-mudahan para mujahidin, para mustadafin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada negara-negara yang berjuang untuk bela Palestina, dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya Israel, Amerika, Inggris dan segala sekutunya yang telah membantai anak-anak Islam di Palestina.
هذه وكل نية صالحة وعلى ما نوى مجاهدون فلسطين وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan perayaan hal yang telah kita rayakan pada hari ini menjadi semangat kita untuk mengingat kematian yang telah akan menyebut kita dan mengingat saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan kesusahan di dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Kami berterima kasih kepada Sayyidul Fadilah yang telah menyampaikan mau'izatun hasanah